Selamat pagi, saudara-saudara sekalian yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Salam sejahtera. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sama-sama kita mengangkat pujian dan mengatakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku ini. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, haleluya, kami percaya Engkau tetap mengasihi kami. Kami tenang dalam lindungan dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau luar biasa dalam hidup kami. Kasih-Mu luar biasa dalam hidup kami, nyata dan indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji dan menyembah Engkau. Lawatlah setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami, urapi kami Tuhan. Kami yang di tempat ini dan jemaat-Mu yang di rumah mereka masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan, oh haleluya, kami semua merasakan hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Haleluya. Kami memulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Kita mau memuji nama Tuhan, kita katakan pujian yang mengatakan begitu besar kasih Allah kepada kita. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Puji Tuhan. Di saatnya kita akan mengenal firman Tuhan. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Gembala. Haleluya. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita akan masuk di dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kembali di hadapan Engkau pada saat ini Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami membuka hati kami untuk kebenaran firman Allah. Berbicaralah lewat hamba-Mu, urapan-Mu ada di atas kami semua, terlebih hamba-Mu, agar benar-benar kebenaran firman Allah akan kembali berkarya melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami siap diberkati oleh firman Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita dapat kembali bertemu dalam kesempatan ini, dalam ibadah kita. Dan saya percaya ada hal-hal yang indah Tuhan sudah sediakan bagi kita melalui firman Allah. Saya akan membawakan firman Tuhan. Judulnya adalah jadikan hidup ini berdampak. Ya, memang ini adalah sesuatu yang indah yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-60, ayatnya yang pertama,
firman Tuhan katakan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sekali lagi, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada sesuatu yang paling besar atau paling indah dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, selain daripada kita berdampak positif bagi orang-orang sekeliling kita, bahkan bagi dunia ini. Ini adalah kehendak Tuhan. Ini adalah kemauan Tuhan dalam setiap kehidupan manusia. Teristimewa orang-orang yang mengenal akan kebenaran firman Allah. Nah, saudara-saudara, kata bangkit berarti sebelumnya duduk. Ya. Tetapi yang Tuhan inginkan, kita jangan berdiam diri. Teristimewa di hari-hari yang penuh dengan kesulitan ini. Jadilah dampak bagi orang-orang sekeliling kita. Jadilah dampak yang positif bagi dunia ini. Karena itu adalah keinginan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, kita harus bangkit, berdiri, melakukan sesuatu untuk memberi dampak yang positif kepada lain orang. Nah, saudara-saudara, ada satu kisah di dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan yang ke-10, tetapi saya akan baca di dalam ayat yang ke-7. Kisah Rasul 3 ayat yang ke-7 dikatakan begini. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus menyatakan sesuatu. Petrus menjadi dampak yang positif, ya, atau memberi dampak yang positif kepada orang yang lumpuh ini. Di dalam ayat yang tadi kita sudah baca dikatakan bahwa Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia untuk berdiri. Jadi memang untuk kita melihat sesuatu terjadi, untuk kita mengalami sesuatu terjadi, harus ada tindakan. Dan Petrus pada saat itu, walaupun orang lumpuh ini tahu bahwa Tuhan dapat melakukan mujizat dan pertolongan Tuhan luar biasa, tetapi orang lumpuh ini membutuhkan orang-orang yang dapat membantu dia untuk mengalami mujizat Tuhan. Dan Petrus, firman Allah katakan, memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia untuk berdiri. Banyak sekali di hari-hari ini orang-orang yang mengalami hal yang sulit, mengalami tekanan yang berat, mengalami depresi yang luar biasa karena keadaan. Saudara-saudara, apakah kita dapat menjadi Petrus rohani di hari-hari ini? Belajar untuk menjadi dan memberi dampak yang positif. Kita harus kuat. Dunia butuh orang-orang seperti Petrus. Menolong orang yang tidak mampu menolong dirinya sendiri. Mengangkat orang yang tidak mampu mengangkat dirinya sendiri. Petrus memegang tangan kanan orang lumpuh itu. Apakah tangan-tangan saudara dapat terulur untuk menolong orang-orang yang membutuhkan di hari-hari yang penuh tekanan ini? Saudara-saudara, ada Roh Kudus yang dapat memampukan kita untuk berdiri dan memberi dampak yang positif bagi sekeliling kita, bagi bangsa kita, bagi dunia ini.
Tuhan butuh orang-orang yang mau. Tuhan butuh orang-orang yang mau bertindak dalam hidupnya. Sehingga kehidupan kita menjadi dampak yang positif kepada lain orang. Nah, saudara-saudara, rencana Tuhan atau maksud Tuhan kepada setiap orang yang percaya adalah luar biasa, saudara-saudara. Tuhan inginkan supaya benar-benar orang-orang yang percaya di hari-hari ini memberi dampak yang positif, ya, atau menjadi dampak yang positif. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9, 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9, firman Allah katakan begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, kita lihat Tuhan mau supaya kita seperti ini dalam hidup ini. Di hari-hari yang penuh kesulitan, kita jangan ikut terpuruk, kita jangan ikut lemah. Tetapi dikatakan kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Menjadi dampak yang positif. Ceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Yang saudara sudah alami dalam hidup saudara. Inilah saatnya saudara saksikan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mampu menolong kita. Saudara-saudara, jadilah bangsa yang kuat. Jadilah umat yang kuat di hari-hari ini, saudara-saudara. Supaya benar-benar dengan itu kita dapat memberitakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Jadi saudara-saudara, untuk membawa atau menjadi dampak yang positif dalam hidup ini, maka kita harus selalu berkata yang positif. Perkatakan hal-hal yang positif. Apa itu? Firman Tuhan yang kita katakan. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Perkatakan janji-janji Tuhan. Supaya benar-benar saudara-saudara, melalui kehidupan kita, orang lain diberkati, orang lain dikuatkan, orang lain dihiburkan, orang lain diteguhkan. Karena ada sesuatu yang keluar dari kehidupan kita. Saudara-saudara, ini yang Tuhan mau supaya kita lakukan di hari-hari ini. Nah, saudara-saudara, dikatakan juga di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 14 sampai 16. Injil Matius 5 ayat 14 sampai 16. Firman Tuhan katakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ini yang Tuhan inginkan dari setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kamulah terang dunia. Saudara-saudara, pelita itu harus kita persiapkan dengan baik. Ya, pelita itu harus kita prepare, kita persiapkan dengan benar.
dan memperhatikan sumbu dari pelita itu yang berbicara daripada kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudara, kalau kita ingin menjadi dampak positif atau membawa dampak positif kepada orang di sekeliling kita atau dunia ini, maka kita harus mempersiapkan diri kita sendiri. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Dengan benar-benar hidup di hadapan Tuhan. Maka dengan sendirinya saudara-saudara, dikatakan terangmu akan nyata kepada orang-orang yang ada di sekelilingmu. Saudara-saudara, ini yang Tuhan inginkan. Jadi kita mempersiapkan diri kita supaya benar-benar dampak itu akan dirasakan oleh orang-orang sekeliling kita. Ya, jadi kita harus mempersiapkan diri supaya kita akan menjadi terang untuk orang-orang di sekeliling kita. Di tengah-tengah kegelapan, kesulitan seperti kegelapan, kesulitan hidup seperti pelita yang padam. Dan perlu orang-orang yang mau bangkit dan menjadi terang. Nah saudara-saudara, mulai dari diri kita, mempersiapkan diri kita dengan baik supaya benar-benar kita dapat menjadi terang bagi dunia ini. Dan berikut di dalam Yohanes pasal yang ke-15, Injil Yohanes 15 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat 5 sampai 8, firman Tuhan katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah kita lihat, kalau tadi jadi terang dunia. Nah untuk menjadi dampak yang positif atau memberi dampak yang positif, dikatakan kita harus melekat pada pokok anggur itu. Ya, dikatakan apa tugas kita sebagai ranting, sebagai carang, ya. Nah, carang-carang atau ranting dari pokok anggur itu harus menempel kepada pokok anggur. Dan dikatakan carang-carang itu harus dibersihkan. Dan proses Tuhan bukan mudah, saudara-saudara. Nah, kalau kita melihat bersama-sama saudara-saudara, untuk kita mencapai atau menginginkan pohon itu memberi buah yang baik, maka pohon itu harus dipelihara dan dia harus melekat pada batang dengan benar. Ya, dia harus melekat pada batang. Dan dikatakan batang itu yang akan memberi kehidupan kepada ranting-ranting. Dan untuk melihat pohon itu dapat mengeluarkan buah yang baik dan banyak, maka setiap ranting yang kering dikatakan harus dipotong supaya bisa tumbuh ranting yang baru, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, kita harus selalu membersihkan kehidupan kita. Ada pembenahan diri sendiri di hadapan Tuhan. Kita minta supaya setiap saat firman Roh Kudus membersihkan kita sehingga kita sebagai carang atau ranting itu tetap melekat kepada Tuhan. Ya. Dan apa manfaatnya apabila carang itu melekat kepada batang? Dia akan mengeluarkan buah dan dikatakan buahnya yang banyak. Dan buah itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara, perlu pengorbanan.
ya. Untuk mendapat hasil yang maksimal, kita perlu berkorban. Berkorbannya apa? Kita harus selalu membersihkan hidup kita, membersihkan diri kita dengan firman dan Roh Kudus. Sehingga benar-benar hidup kita dapat berdampak yang positif. Carang-carang ini, ranting-ranting ini akan mengeluarkan buah, ya, mengeluarkan daun-daun yang hijau. Dan itu akan memberi dampak yang baik kepada orang-orang di sekeliling. Saudara-saudara, ini yang Tuhan kehendaki. Kita hidup di hari-hari yang penuh dengan tekanan. Tetapi kita tidak masuk ke dalam hal itu. Kita harus keluar dan kita harus menjadi dampak yang positif. Dengan kata lain, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang Tuhan kehendaki di hari-hari ini, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, ada satu contoh di dalam firman Allah. Saya tidak usah baca, tetapi di dalam Kejadian pasal yang ke-26 ayat 19 sampai ayat 22, di situ dikatakan Ishak menyuruh hamba-hambanya menggali sumur, ya. Itu tidak satu kali saja, saudara-saudara. Tetapi dikatakan 3 kali Ishak berulang kali menggali sumur dan akhirnya Tuhan tolong, ya. Jadi memang saudara-saudara, untuk mendapatkan sesuatu yang baik, untuk mendapat sesuatu yang baik, itu harus kita mengalami dan menjalani satu proses. Dan Ishak mengalami itu dalam hidupnya, menjalani proses Tuhan sampai Tuhan menolong dan membela dia. Kalau saudara ada waktu baca di rumah bagaimana pengalaman Ishak ini, akhirnya Tuhan tolong, ya. Tuhan tolong karena dia mau melewati proses Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita juga kita mengalami seperti ini. Untuk mendapat sesuatu yang lebih baik dan menjadi dampak yang baik bagi orang lain, kita perlu proses Tuhan. Dan untuk kita dapat melewati proses Tuhan, kita perlu kekuatan dari Roh Kudus. Kadang-kadang kita tidak mengerti, kok Tuhan bawa saya ke arah seperti ini? Kok Tuhan selalu, atau Tuhan kok membawa saya harus alami seperti ini? Kadang-kadang kita tidak mengerti jalannya Tuhan. Tetapi kalau kita sadari semua bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam bertindak buat kehidupan kita, orang-orang yang percaya, maka yang kita butuhkan adalah kekuatan untuk menjalani proses hidup itu, supaya kita diproses menjadi lebih baik dan berdampak yang positif bagi banyak orang. Nah, 5 anak dara yang bijaksana dan 5 yang bodoh. Dikatakan 5 yang bijaksana memiliki lampu disertai persediaan minyak yang cukup, ya. Itu perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita, ya. Firman dan Roh Kudus adalah persiapan gereja Tuhan, ya, untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Gereja perlu kuat dengan firman. Gereja perlu dikuatkan oleh Roh Kudus. Semua orang-orang yang percaya perlu dikuatkan dengan firman. Perlu dikuatkan dengan Roh Kudus. Sehingga dikatakan kita mampu bertahan, saudara-saudara, ya. Kita mampu bertahan. Dan kalau kita mampu, kita kuat, kita akan menjadi berkat bagi orang lain, saudara-saudara. Jadi memang kembali kepada diri kita. Kalau kita mau berdampak positif, kita harus mau diproses oleh Tuhan, ya. Dan roh kebenaran, Roh Kudus itu yang akan menyertai dan menolong kita. Di dalam Yohanes, saya baca saja ayat 14 pasal 14 ayat 16 dan 17. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Firman Tuhan katakan 16 dan 17, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran.
Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara-saudara, kita berterima kasih, kita punya Roh Kudus. Ya, oleh sebab itu, kalau ada yang belum dipenuhkan dengan Roh Kudus, saya anjurkan supaya saudara berdoa dan memohon kepada Tuhan supaya Tuhan penuhkan saudara dengan kuasa Roh Kudus. Karena roh inilah yang akan memberi kesanggupan bagi saudara untuk diproses oleh Tuhan. Sehingga saudara-saudara melalui proses Tuhan kita akan berdampak positif bagi orang-orang sekeliling dan teristimewa juga bagi bangsa kita yang kita cintai. Saudara-saudara, di dalam Sakaria pasal yang keempat ayat yang keenam dikatakan, saya tidak usah baca, dikatakan bukan oleh kuat dan gagah tetapi oleh rohnya lah, ya, oleh roh Allah kita mampu. Saudara-saudara, ini yang menjadi kekuatan gereja di hari-hari ini. Gereja harus kuat, orang-orang percaya harus kuat. Kekuatan kita hanya firman dan Roh Kudus. Kalau kita kuat di hari-hari ini, saudara-saudara, kita akan berdampak yang baik dan memberi dampak yang positif bagi dunia ini. Dan dunia perlu orang-orang yang kuat di hari-hari ini. Kuat secara rohani, kuat menopang orang-orang yang lemah. Seperti apa yang dilakukan oleh Petrus. Dia menyerahkan tangannya dan memegang tangan kanan orang lumpuh serta mengangkat dia berdiri. Tuhan butuh orang-orang seperti Petrus. Dan Roh Kudus, firman Tuhan akan memampukan kita menjadi Petrus-Petrus di hari-hari ini. Begitu banyak orang yang membutuhkan saudara dan saya. Mari kita minta kepada Tuhan supaya benar-benar Tuhan bekerja melalui hidup kita. Kita tidak terbawa dengan keadaan. Kita tidak terbawa dengan arus. Tetapi kita yang mengendalikan keadaan. Bukan karena kita, tapi karena roh dan firman Allah yang ada di dalam kita. Saya yakin dan percaya saudara-saudara, Tuhan punya rencana yang indah melalui hidup kita. Bagi orang-orang sekeliling kita, bagi bangsa kita, bagi dunia ini. Untuk berdampak positif bagi orang lain. Tuhan memberkati saudara-saudaraku sekalian. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan masuk di dalam doa sebelum kita akhiri ibadah kita pada saat ini. Kalau ada yang membutuhkan doa, saudara-saudara boleh mengangkat tangan kanan saudara dan yakinlah bahwa Tuhan sanggup menolong saudara. Tuhan dapat mengadakan hal yang luar biasa bagi saudara. Imani semua, karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan Tuhan pada saat ini setelah kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kerinduan hati kami mau berdampak positif, baik bagi orang-orang sekeliling kami, lingkungan kami, bangsa kami, bagi dunia ini. Kami mau berguna bagi orang lain Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan hati kami. Olehnya Tuhan kami berdoa Tuhan. Kiranya kekuatan dari Tuhan selalu menjadi bahagian kami. Penuhkan kami dengan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Karena hanya firman dan Roh-Mu yang dapat memampukan kami. Sehingga kami menjadi sesuatu yang berguna bagi Tuhan. Ada dampak yang baik bagi orang lain yang ada di sekeliling kami. Tolong kami Tuhan. Kalau ada kekurangan, kelemahan, dosa, Tuhan ampuni kami semua. Engkau jamah dalam nama Yesus, pulihkan dan baharui kami. Agar benar-benar Tuhan, hidup kami berguna bagi orang lain.
Hidup kami berguna bagi keluarga kami. Hidup kami berguna bagi lingkungan kami. Hidup kami berguna bagi bangsa kami ini Tuhan. Dan melalui itu nama Tuhan dipermuliakan. Berkati anak-anak-Mu yang sudah menerima kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan jangkau mereka satu persatu pada saat ini. Kalau ada tangan-tangan yang terangkat karena membutuhkan pertolongan Tuhan. Saat ini Tuhan ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa dan pertolongan. Jamah mereka Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau jamah dan nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Yang lemah iman mereka teguhkan kembali dalam nama Yesus. Yang punya masalah dalam nama Yesus Tuhan beri jalan keluar yang terbaik. Kuatkan dan tegakkan anak-anak-Mu di hari-hari ini. Biar mereka kuat dan mereka menjadi berkat bagi lain orang. Ini yang menjadi keinginan kerinduan hati kami setelah kami mendengarkan firman-Mu. Kuatkan kami Tuhan untuk orang lain. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Berkati anak-anak-Mu. Berkati setiap usaha, pekerjaan mata pencaharian mereka masing-masing. Sekalipun hari-hari ini sulit, tetapi kami yakin dan percaya, kami yang berharap dan bersandar kepada Tuhan, Engkau punya berkat tersendiri bagi kami. Tuhan tidak pernah kehabisan jalan, Tuhan tidak pernah kehabisan cara. Tuhan dapat pakai siapa saja untuk menjadi berkat bagi kami. Kami yakini itu Tuhan, dan teguhkan kami dengan keyakinan ini bahwa Tuhan pasti memberkati kami semua. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara dan pemerintah kami Indonesia. Bangsa yang kami cintai, negara yang kami cintai. Kiranya Tuhan tolong. Engkau berikan hikmat kepada pemerintah kami Tuhan. Mereka yang Tuhan sudah percayakan untuk memimpin bangsa ini. Mulai dari Bapak Presiden Jokowi. Tuhan tolong beri hikmat, beri marifat dari sorga. Berikan mereka kemampuan, kesanggupan untuk mengelola bangsa dan negara ini. Ini bukan hal gampang. Ini sulit, tetapi kalau Tuhan, tangan-Mu yang kuat menopang mereka, memampukan mereka, maka bangsa ini akan ditolong oleh Tuhan. Kami hanya dapat berseru kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup merubah keadaan, Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan. Kami yakin Tuhan, semua pemimpin-pemimpin kami diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat keadaan bangsa kami yang dilanda COVID-19. Tuhan ulurkan tangan-Mu dan jamah mereka yang sakit. Dalam nama Yesus pulihkan bangsa kami, sembuhkan bangsa kami. Mulai dari Sabang sampai Merauke dipulihkan, dijamah oleh Tuhan. Sehingga pemulihan besar-besaran terjadi, kesembuhan terjadi. Dan kami juga berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Kiranya Engkau putuskan mata rantai COVID-19. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan musnahkan dalam nama Yesus. Bangsa kami dibebaskan dan kami percaya ekonomi negara kami bangkit kembali, dipulihkan kembali karena campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami yakin dan percaya kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau, damai sejahtera menjadi bahagian kami semua setelah kami beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus, anaknya yang tunggal, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali di kali yang kedua. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengakhiri ibadah, dan menerima berkat. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah
berdoa dan akhiri ibadah kami. Haleluya. Dan yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, haleluya.